budaya risiko aset. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjut menjelaskan untuk sesi 1, yaitu kurang lebih overview mengenai risk management. Jadi kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih mengenai pengelolaan risiko secara awal. Risk management atau pengelolaan risiko adalah hal yang sangat biasa. Sebenarnya pada setiap orang pasti sudah kenal. Mengelola risiko adalah kegiatan yang sehari-hari sebetulnya mungkin sudah kita lakukan. Secara otomatis di otak kita selalu berpikir jika akan melakukan sesuatu kegiatan, maka selanjutnya akan seperti ini dan berdampak seperti apa. Nah, sebagai contoh, jika kita berjalan di musim panas, pasti di jalan kita akan merasakan panas. Ada risiko kepanasan. Maka biasanya kalau bapak-bapak atau laki-laki berusaha supaya tidak panas menggunakan topi. Jika ibu-ibu menggunakan payung dan sebagainya. Nah, setiap orang jelas menghitung risiko-risiko tersebut secara pribadi sendiri-sendiri. Ada yang berpikir bahwa kalau kita di jalan terbuka, ada yang berpikir tidak panas, hanya biasa-biasa saja. Tetapi ada bagi orang tertentu yang berpikir bahwa panas matahari cukup menyengat, maka harus menggunakan topi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita temui pada saat kita akan melakukan pengelolaan risiko. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ada yang menganggap suatu risiko tinggi, sedang, atau rendah. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang struktur risk management. Pengelolaan risiko dikelompok-kelompokkan secara jenisnya. Nah, saya nanti dalam video-video selanjutnya akan menjelaskan. Pertama, yaitu risiko individu. Di dalam risiko individu sendiri ada risiko kesehatan, ada keuangan, ada pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tergantung kita akan mengidentifikasi risiko tersebut. Yang kedua, tingkatan yang agak naik sedikit, yaitu risiko keluarga. Dalam risiko keluarga sendiri cukup banyak risiko-risiko yang dihadapi. Bisa contoh, suatu keluarga yang sudah bersuami istri itu dihadapkan terhadap keutuhan rumah tangga, risiko keutuhan rumah tangga. Ada lagi risiko keuangan rumah tangga, risiko pendidikan, kesejahteraan, hubungan sosial, dan sebagainya. Nah, ini masing-masing orang, masing-masing keluarga punya level risiko masing-masing. Misalnya keutuhan rumah tangga. Ada orang yang menganggap bahwa risiko keutuhan rumah tangga betul-betul harus diperhatikan. Tetapi ada yang lain, suatu keluarga yang mungkin cuek. Udah sama-sama jadi suami istri, tidak perlu dipikirkan lagi. Kemudian naik satu level lagi yang lebih agak besar, yaitu risiko organisasi. Organisasi sendiri sebetulnya bermacam-macam. Ada organisasi yang kecil, ada organisasi yang besar, atau sedang juga ada. Contohnya, saya ambilkan contoh organisasi kementerian, organisasi lembaga, organisasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri ada provinsi, ada kabupaten, kota, dan sebagainya. Kemudian ada badan usaha di negara, badan usaha daerah, dan juga ada badan usaha yang lainnya. Nah, masing-masing tadi ada besar dan kecil. Dalam suatu organisasi yang sering menjadi momok
atau tantangan utama adalah risiko SDM. Saya dari tahun 2000, awal 2000, 2003, 2005, saya mengawali untuk membangun suatu risk management di salah satu BUMN, dan diketemukan risiko utama adalah SDM. Pindah lagi ke BUMN lain, ternyata risiko SDM ini adalah risiko yang paling utama. Kemudian naik kelompok lain, risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi yaitu anggaran, sarana, prasarana, kemudian terkait dengan aturan perundang-undangan, politik, motivasi, dan sebagainya. Cukup banyak risiko yang dihadapi. Dan untuk saat ini, suatu organisasi adalah tidak boleh mengesampingkan satu risiko yang sangat krusial, yaitu risiko kecurangan. Nah, nanti satu persatu akan saya jelaskan, baik dari segi organisasinya maupun dari segi risikonya. Kemudian naik ke atas lagi, lebih besar lagi, yaitu risiko negara. Kita tahu semuanya bahwa negara kita saat ini sedang dilanda suatu peristiwa yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Namun secara teori konsep manajemen risiko, kemungkinan yang dihadapi oleh suatu negara, suatu pihak, badan, individu, ada sesuatu risiko yang sangat dasar, yang saat ini adalah terkait risiko kesehatan. Nah, dalam suatu negara, kalau kita kaitkan dengan negara kita, Indonesia, sebetulnya sebelum adanya kondisi saat ini, yaitu virus corona, mungkin Pak Jokowi sudah, atau Pak Presiden sudah memikirkan di depan negara Republik kita, ya, Republik Indonesia, yang akan datang, yang dihadapi adalah risiko SDM, kualitas SDM. Maka tahun-tahun terakhir 2019 kemarin, Bapak Presiden kita bagaimana mengelola risiko SDM kita supaya baik, maka menjadi fokus utama dalam kinerjanya. Demikian juga tahun 2020 hingga 2024, ini juga menjadi fokus utama yang menjadi prioritas, yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kualitas SDM di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya melanjut kepada pemahaman dan cara pengelolaan risiko. Dalam rangka mengelola risiko, kita harus paham mengenai step atau tahapannya secara garis besar. Dimulai dari apa risiko itu sendiri, ya, kemudian penyebab risiko, akibat risiko, bagaimana terjadinya, bagaimana cara mengelola risiko, dan sebagainya. Nah, itu juga perlu ditambahkan dalam pembelajaran nanti, yaitu mengenai konsep teori pengelolaan risiko. Namun demikian, dengan Bapak Ibu menonton video-video saya, insya Allah lebih cepat Bapak Ibu akan memahaminya. Secara detail, satu persatu mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Bagaimana cara memahami apa itu risiko sendiri? Maka kita perlu tahu, risiko adalah suatu yang dapat menghambat dan mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan ke arah depan kita, maka di depan kita banyak hal-hal yang menghambat pencapaian tersebut. Misalnya, seseorang ingin hidupnya nyaman, tentram, dan damai, tetapi ada yang mengganggu di depannya. Nah, ini adalah hambatan-hambatan dalam mencapai hidupnya. Misalnya, risiko sakit, kemudian terkait keamanan, dan sebagainya. Ini semua adalah risiko-risiko. Kemudian, dalam mengelola risiko, kita harus tahu, kalau tadi adalah apa itu risiko, kita tahu penyebabnya. Karena hal yang sangat penting, kita perlu tahu penyebab risiko. Penyebab risiko adalah suatu atau sesuatu yang memicu terjadinya suatu peristiwa risiko sehingga tujuan tidak tercapai. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan penyebab risiko ini. Dalam suatu kejadian risiko, di situ ada penyebab utama, kemudian ada penyebab lain sebagai trigger atau pemicunya. Sebagai contoh, sekilas, misalnya
Kalau kita punya bangunan, kemudian di dekat kita ada penjual bensin, bahkan mungkin pompa bensin, maka akan memicu terjadinya kebakaran itu, risiko kebakaran lebih tinggi. Kenapa? Karena di sana ada yang men-trigger, ya, memicu terjadinya hal tersebut. Misalnya diawali hanya sebuah puntung rokok. Nah, sebetulnya kalau tidak ada tadi penjual bensin dan sebagainya, mungkin rokok tidak akan nyala. Tetapi karena di sampingnya ada, kemudian ada percikan atau banyak cairan-cairan minyak yang berserakan, akan lebih memicu, mempercepat terjadinya suatu peristiwa risiko. Nah, sebelum kita mengelola risiko, setelah kita mengetahui mengenai risiko atau peristiwa risiko itu apa, penyebab risiko itu apa, nah juga kita perlu tahu mengenai akibat atau dampak risiko tersebut. Akibat risiko atau dampak risiko itu adalah dampak yang akan ditimbulkan jika suatu peristiwa risiko terjadi. Misalnya risiko sakit, maka dampaknya adalah yang jelas kerugian. Sakit bisa macam-macam, bisa sakit yang memang secara alami kita langsung kena sakit, ada suatu kejadian yang kita mengakibatkan sakit, misalnya luka dan sebagainya. Nah, dampaknya yang jelas apakah cukup diobatin dengan pengobatan ringan atau kita harus masuk ke rumah sakit. Nah, ini nanti perlu diperhitungkan dalam pengelolaan risiko. Nantinya kita dalam penilaian risiko akan mempertimbangkan seperti ini: penyebab, kemudian juga dampak. Nah, suatu risiko akan tinggi kalau misalnya tadi penyebabnya ada, kemudian ada triggernya, pemicunya, juga termasuk ada dampak yang memang merugikan cukup tinggi. Nah, juga selanjutnya adalah bagaimana peristiwa risiko itu terjadi. Terjadinya suatu risiko dapat didorong oleh kondisi selain penyebab, juga lingkungan atau proses kegiatan itu dilakukan. Misalnya risiko sakit selain oleh cuaca, pola makan, juga lingkungan. Misalnya di sekitar tempat tinggal banyak tetangga yang hidup tidak bersih, tidak peduli terhadap yang lain, maka risiko sakit ini akan sangat mungkin terjadi lebih tinggi lagi. Risiko keamanan selain dipicu oleh perbedaan pendapat, pengangguran, dapat juga terjadi karena didorong oleh lingkungan yang kurang bersatu. Ini dalam hal risiko keamanan negara. Hidup misalnya saling tidak peduli dan sebagainya, maka keamanan akan lebih tinggi munculnya, probabilitasnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi inti utama adalah bagaimana kita cara mengolah risiko tersebut. Untuk dapat mengelola risiko, maka selain harus tahu mengenai risiko itu apa, penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, maka harus tahu teori dari mana kita melakukan kegiatan dalam rangka mengelola risiko tersebut. Maka Bapak Ibu perlu tambahan mengenai konsep teori dari pengelolaan risiko ini. Saat ini banyak sekali kerangka manajemen risiko yang sudah ada. Dari mungkin nanti Bapak Ibu pernah mengenal ada kerangka atau framework dari COSO, kemudian kerangka atau framework dari ASNZ, kemudian yang paling update kerangka manajemen risiko ISO 31000. Nah, ini semuanya mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempelajari untuk menambah keyakinan Bapak Ibu dalam mempelajari risiko. Kerangka COSO sudah terbit, yang terakhir kerangka COSO 2013. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mempelajari, ya. Di sana ada terkenal dengan kubusnya segi 4 yang terdiri dari sudut level penerapan manajemen risiko. Di situ dari level entitas
entitas, kemudian divisi, bisnis unit sampai ke anak perusahaan ya, atau subsidiary. Kemudian di sana juga akan kelihatan tujuan dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Jadi tujuan strategi, operasional, kemudian tujuan reporting dan ketaatan atau compliance. Selain itu, dalam kerangka KOSO 2013 juga Bapak Ibu akan tahu mengenai unsur-unsur dari pengelolaan risiko itu apa saja ya, dari pengendalian intern, kemudian penentuan tujuan, kemudian bagaimana melakukan identifikasi peristiwa risiko, penilaian risiko, kemudian responnya bagaimana, pembuatan pengendaliannya, informasi komunikasi, dan sampai dengan monitoring. Kemudian kerangka SNZ ya, ini yang sudah cukup terkenal karena ini merupakan kerangka manajemen risiko yang paling awal munculnya dan sekarang paling update dengan adanya ISO 31000. Kemudian, nah yang terakhir ini dalam rangka overview ini, di sini juga ada kerangka ISO 31000/2018. Ini nanti akan kami jelaskan satu secara detail. Saya kira untuk di session ini kami cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya risiko